Recording in progress. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 9-10. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika agar tetap bekerja melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaan sehari-hari sambil menunggu kedatangan Tuhan. Bekerja sambil menunggu sambil bekerja. Sebuah hidup Kristen yang seimbang. Pekerjaan iman yang dilakukan oleh umat pilihan Tuhan ketika mereka berbalik kepada Allah adalah kemuliaan Allah. Itu adalah sebuah ekspresi kasih kepada Allah dan sesama. Pekerjaan kasih umat Kristen sejatinya menjadi teladan terhadap sesama umat Kristen yang memberkati sesama umat manusia. Pekerjaan kasih yang dilakukan umat Kristen berhubungan langsung dengan kehidupan mereka yang hidup dalam firman Allah dan usaha menunaikan mandat Allah untuk memberitakan kabar baik, yaitu tentang kematian Kristus di kayu salib yang mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Umat Kristen percaya bahwa Yesus akan datang kembali pada akhir zaman. Karena itu umat Kristen sepatutnya menantikan akhir zaman itu dengan sukacita. Karena pada waktu itu mereka akan bertemu dengan Yesus Kristus yang adalah juru selamat mereka. Umat Kristen mengharapkan dan menunggu kedatangan Yesus dengan pengharapan sukacita, karena mereka akan dibebaskan dari murka Allah yang akan datang. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Umat Kristen yang hidup di dalam Allah memiliki hidup yang penuh pengharapan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 2-3. Selanjutnya, Efesus 1 ayat 12 mengatakan, supaya kamu yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Umat Kristen adalah umat dari Allah yang hidup. Tubuh setiap umat Kristen adalah bait Allah yang hidup, dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu gereja adalah milik Allah yang hidup, dan karena gerejanya itu Allah menyiapkan kota Allah yang hidup untuk ditempati gerejanya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ibrani 12 ayat 22. Orang Kristen menunggu kedatangan Yesus, tapi orang-orang Kristen tidak menunggu tanda-tanda, karena tanda-tanda itu hanya menunjukkan bahwa Yesus pasti akan datang. Orang Kristen menunggu penebusan tubuh, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Roma 8 ayat 23-25. Umat Kristen sejatinya hidup dalam pengharapan untuk melihat Yesus pada waktu kedatangannya kembali.
Mengharapkan kedatangan Yesus kembali adalah sebuah motivasi besar untuk melihat mereka yang telah dimenangkan bagi Yesus Kristus. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Menantikan kedatangan Tuhan sejatinya adalah hidup bertumbuh menjadi seperti Kristus. Hidup menjadi teladan terhadap sesama orang percaya dan menjadi berkat untuk semua orang. Orang Kristen perlu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk merawat dunia milik Tuhan dan secara bersamaan memberitakan kabar baik tentang pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus, untuk bersama-sama menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan masuk ke kota Allah yang hidup, surga yang kekal.